Halo sahabat tips lansia, pernahkah Anda mendengar cerita yang membuat bulu kuduk merinding? Tentang seseorang yang tampak sehat bugar, aktif, tanpa riwayat penyakit serius, tapi tiba-tiba meninggal dunia dalam tidurnya. Mungkin tetangga, kerabat, atau bahkan tokoh publik yang kita kenal. Kasus-kasus ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang tampak baik-baik saja bisa pergi begitu cepat tanpa peringatan? Ini bukan sekadar cerita seram atau mitos belaka. Sebagai seorang dokter yang telah berpraktik lebih dari 2 dekade, saya sering menemukan pola-pola mengejutkan di balik kejadian tragis ini. Dan salah satu dalang tersembunyi yang seringkali kita abaikan adalah kebiasaan tidur siang. Ya, Anda tidak salah dengar. Tidur siang yang seharusnya menyegarkan justru bisa menjadi bom waktu yang mematikan jika dilakukan dengan cara yang salah, terutama bagi para lansia. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya karena ketidaktahuan. Ini adalah peringatan keras yang harus Anda dengar. Anda mungkin merasa aman dengan tidur siang Anda saat ini. Namun, saya akan membongkar 7 kebiasaan berbahaya saat tidur siang yang bisa merenggut nyawa Anda secara tiba-tiba. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan kita semua bahwa ada hal-hal sepele yang bisa berakibat fatal. Untuk itu, pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Tips Lansia sekarang juga, agar Anda tidak melewatkan informasi penting yang bisa menyelamatkan nyawa Anda dan orang-orang terkasih. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman dari salah satu pasien saya, sebut saja Ibu Laila, seorang lansia berusia 66 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat aktif, selalu ceria, dan sangat peduli dengan kesehatan. Rutin senam pagi, makan makanan sehat, dan tidak pernah mengeluh sakit. Namun, ada satu kebiasaan kecil yang luput dari perhatiannya. Tidur siang setelah makan berat dan durasinya terlalu lama. Ibu Laila merasa ini menyehatkan karena badannya terasa lebih segar setelah tidur siang. Namun, yang tidak beliau sadari adalah kebiasaan ini perlahan-lahan mengganggu sistem pencernaannya dan siklus tidurnya di malam hari. Beliau mulai sering terbangun karena asam lambung naik dan paginya merasa lesu. Beruntung, saat kontrol rutin kami membahas hal ini. Setelah saya edukasi dan beliau mengikuti saran untuk mengubah kebiasaan tidur siangnya, dampaknya sangat luar biasa positif. Keluhan asam lambung hilang, tidur malamnya jauh lebih berkualitas, dan beliau merasa jauh lebih bugar dan berenergi sepanjang hari. Hal sepele ini sungguh memberikan dampak yang sangat besar pada kualitas hidupnya, dan saya akan bagikan di video kali ini. Selamat datang kembali bagi para penonton setia dan bagi Anda yang baru bergabung di channel Tips Lansia, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini, kita akan selalu membahas berbagai tips dan informasi kesehatan yang relevan, terutama bagi Anda para lansia, berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman klinis yang saya miliki. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dan sering diabaikan. Mengapa banyak lansia meninggal saat tidur siang? Ini jawaban mengejutkan dari dokter. Mengapa topik ini begitu penting? Karena tidur, termasuk tidur siang, bukanlah sekadar istirahat. Tidur adalah proses biologis kompleks yang vital untuk perbaikan sel, konsolidasi memori, regulasi hormon, dan pemulihan energi. Bagi lansia, kualitas tidur memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap kesehatan secara keseluruhan, termasuk sistem kardiovaskular dan saraf. Sayangnya, banyak dari kita yang belum memahami betul bagaimana tidur siang yang benar, terutama seiring bertambahnya usia. Tubuh lansia memiliki karakteristik metabolisme dan fisiologis yang berbeda dengan usia muda. Proses penuaan alami mempengaruhi kualitas dan arsitektur tidur, membuat lansia lebih rentan terhadap gangguan tidur dan efek samping dari kebiasaan tidur yang kurang tepat. Oleh karena itu, apa yang mungkin aman bagi kaum muda bisa jadi berbahaya bagi para lansia. Kita akan membahasnya secara ringan namun berdasarkan fakta ilmiah. Tujuan saya adalah agar Anda bisa memahami risiko-risiko yang ada dan menerapkan kebiasaan tidur siang yang benar untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup Anda di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini?
Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas 7 kebiasaan berbahaya saat tidur siang yang harus Anda hindari. Pertama, tidur siang segera setelah makan, bom asam lambung. Kesalahan pertama yang seringkali tidak disadari adalah tidur siang segera setelah makan. Mungkin Anda merasa nyaman dan langsung ingin rebahan setelah menyantap hidangan siang yang lezat. Namun, kebiasaan ini justru bisa menjadi pemicu masalah serius, terutama bagi lambung Anda. Saat kita makan, tubuh akan bekerja keras mencerna makanan. Posisi berbaring setelah makan, apalagi dalam jumlah besar, akan membuat asam lambung lebih mudah naik kembali ke kerongkongan. Kondisi ini dikenal sebagai reflux asam atau GERD. Bagi lansia, risiko ini lebih tinggi karena otot katup antara kerongkongan dan lambung cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Asam lambung yang naik ini dapat mengiritasi dinding kerongkongan, menyebabkan rasa panas di dada atau heartburn, batuk kronis, atau bahkan suara serak. Tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi. Selain itu, berbaring setelah makan juga dapat mengurangi aliran darah ke otak. Saat kita makan, sebagian besar aliran darah akan dialihkan ke sistem pencernaan. Jika kita langsung berbaring, posisi ini kurang mendukung sirkulasi darah yang optimal ke seluruh tubuh, termasuk otak, yang dapat menyebabkan rasa lesu atau kurang fokus setelah bangun. Untuk menghindari bahaya ini, sangat disarankan untuk menunggu setidaknya 30-60 menit setelah makan sebelum Anda memutuskan untuk tidur siang atau berbaring. Jika Anda benar-benar merasa mengantuk dan perlu beristirahat, tidurlah dalam posisi setengah berbaring dengan kemiringan minimal 30 derajat. Anda bisa menggunakan bantal tambahan atau menyesuaikan sandaran kursi jika memungkinkan. Ini akan membantu gravitasi menjaga asam lambung tetap di tempatnya dan mengurangi risiko refluks. Kedua, tidur siang terlalu lama, ancaman demensia. Banyak lansia berpikir semakin lama tidur siang, semakin baik, padahal ini adalah kesalahan besar. Tidur siang yang terlalu lama, khususnya lebih dari 1 jam, justru bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan dan bahkan merugikan fungsi kognitif Anda, termasuk ingatan. Saat kita tidur siang lebih dari 1 jam, kita cenderung memasuki fase tidur yang lebih dalam yang dikenal sebagai tidur gelombang lambat atau tidur REM, Rapid Eye Movement. Ketika Anda terbangun dari fase tidur yang dalam ini, tubuh dan otak Anda belum sepenuhnya siap untuk transisi ke keadaan terjaga. Akibatnya, Anda bisa mengalami inersia tidur, yaitu kondisi di mana Anda merasa pusing, linglung, disorientasi, dan sulit berkonsentrasi setelah bangun tidur. Sensasi ini bisa berlangsung beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, dan tentu saja sangat tidak nyaman. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa penelitian ilmiah menunjukkan korelasi antara tidur siang yang terlalu lama dengan peningkatan risiko demensia pada lansia. Sebuah studi besar menemukan bahwa lansia yang tidur siang lebih dari 1 jam memiliki risiko demensia hingga 40% lebih tinggi. Tidur siang yang berkepanjangan dapat mengganggu siklus pembersihan alami otak, di mana otak membersihkan protein-protein abnormal yang berhubungan dengan demensia, seperti beta-amiloid. Tidur siang yang terlalu lama juga menciptakan lingkaran setan dengan mengganggu tidur malam Anda. Jika Anda sudah tidur dalam waktu yang cukup di siang hari, tubuh Anda tidak akan merasa cukup lelah di malam hari, sehingga Anda kesulitan untuk tidur nyenyak. Padahal, tidur malam yang berkualitas sangat penting untuk konsolidasi memori, pemulihan fisik, dan pengaturan emosi. Prioritaskan tidur malam yang berkualitas karena itu adalah fondasi utama kesehatan Anda. Keempat, tidur siang terlalu sore, bumerang untuk tidur malam. Mungkin Anda merasa sangat lelah di sore hari dan berpikir tidur siang sebentar akan membantu. Namun, jika Anda tidur siang terlalu sore, misalnya dalam 3-4 jam sebelum waktu tidur malam Anda, ini bisa menjadi bumerang yang justru merusak kualitas tidur malam Anda secara keseluruhan. Tubuh kita memiliki jam biologis internal yang disebut ritme sirkadian, yang mengatur siklus tidur bangun kita selama 24 jam. Ritme ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk paparan listrik dan akumulasi zat kimia pemicu kantuk di otak, salah satunya adalah adenosin. Sepanjang hari, kadar adenosin terus menumpuk di otak membuat kita merasa semakin lelah dan mengantuk di malam hari. Ketika Anda tidur siang terlalu sore, otak Anda bisa salah mengartikan tidur siang ini sebagai bagian dari periode tidur utama. Akibatnya, penumpukan adenosin yang seharusnya memicu kantuk di malam hari menjadi terganggu.
Anda mungkin akan merasa segar setelah tidur siang itu, tapi ketika malam tiba, Anda akan kesulitan untuk tertidur atau tidur nyenyak. Kurangnya tidur malam yang berkualitas memiliki konsekuensi serius bagi lansia. Ini dapat mempengaruhi pengembalian fisik tubuh, mengganggu proses konsolidasi memori, dan merusak pengaturan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tidur siang setelah pukul 14.00 sore memiliki risiko lebih tinggi mengalami insomnia, sering terbangun di malam hari, dan bahkan dikaitkan dengan peningkatan risiko jatuh, depresi, dan penurunan kognitif. Aturan emasnya adalah jangan pernah tidur siang setelah pukul 15.00 sore. Jika Anda merasa lelah di sore hari, cobalah untuk mencari cara lain untuk menyegarkan diri, seperti berjalan-jalan singkat, minum air putih, atau melakukan aktivitas ringan yang tidak melibatkan tidur. Penting untuk mengidentifikasi penyebab kelelahan Anda dan mengatasinya, bukannya menutupinya dengan tidur siang yang justru merusak tidur malam Anda. Kelima, lingkungan tidur siang yang buruk. Istirahat yang sia-sia? Mungkin Anda berpikir asal bisa tidur, di mana saja tidak masalah. Namun, bagi lansia, lingkungan tidur siang memegang peranan krusial dalam menentukan kualitas istirahat. Seiring bertambahnya usia, tidur kita menjadi lebih sensitif terhadap berbagai gangguan lingkungan. Dan jika lingkungan tidak mendukung, tidur siang Anda bisa jadi tidak optimal atau bahkan merugikan. Paparan cahaya, terutama cahaya terang atau biru dari layar gadget, dapat menekan produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh. Meskipun tidur siang, jika Anda tidur di tempat yang terang, otak Anda mungkin tidak sepenuhnya rileks dan ini bisa mengganggu siklus tidur Anda, baik siang maupun malam. Tidur siang di tempat terang juga bisa menyebabkan Anda terbangun dengan perasaan kurang segar. Lingkungan yang bising, bahkan suara latar yang samar seperti televisi menyala atau obrolan di ruangan sebelah, dapat mencegah otak Anda memasuki tahap tidur nyenyak yang paling restoratif. Otak Anda akan tetap dalam keadaan waspada, memproses suara-suara tersebut, sehingga tidur siang Anda tidak akan memberikan manfaat pemulihan yang maksimal. Suhu ruangan yang terlalu hangat juga dapat menghambat penurunan suhu tubuh alami yang diperlukan untuk memicu kantuk dan mempertahankan tidur. Tubuh kita secara alami akan menurunkan suhunya sedikit saat akan tidur. Jika lingkungan terlalu panas, proses ini terganggu, menyebabkan Anda sulit tidur atau terbangun dengan berkeringat dan merasa tidak nyaman. Suhu ruangan ideal untuk tidur, termasuk tidur siang adalah sekitar 18-20 derajat Celcius. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, postur tidur yang salah seperti tidur di kursi atau sofa tanpa penyangga yang memadai, mempengaruhi sirkulasi darah dan pernafasan. Hal ini juga dapat menyebabkan nyeri otot dan sendi setelah bangun, yang tentunya tidak akan membuat Anda merasa segar. Ciptakan lingkungan tidur siang yang mendukung istirahat optimal. Pastikan ruangan gelap, gunakan gorden tebal atau penutup mata, tenang, matikan televisi, minimalkan kebisingan atau gunakan penyumbat telinga jika perlu, dan sejuk. Jika memungkinkan, tidurlah di tempat tidur dengan bantal dan kasur yang nyaman yang mendukung postur tubuh Anda dengan baik. Lingkungan yang tepat akan membantu Anda mendapatkan tidur siang yang benar-benar berkualitas dan restoratif. Keenam, melewatkan persiapan tidur siang, kualitas istirahat yang rendah. Banyak lansia cenderung langsung ambruk begitu rasa kantuk menyerang, tanpa persiapan apapun. Padahal sama seperti tidur malam, tidur siang yang efektif juga membutuhkan sedikit persiapan agar tubuh dan pikiran benar-benar rileks dan siap untuk beristirahat. Melewatkan persiapan ini bisa membuat tidur siang Anda kurang berkualitas atau bahkan tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Misalnya beberapa orang langsung tidur siang setelah melakukan aktivitas berat atau stres, tanpa memberikan waktu bagi tubuh untuk menenangkan diri. Akibatnya, pikiran masih penuh dengan kekhawatiran atau tubuh masih tegang, sehingga sulit untuk masuk ke fase tidur yang nyenyak. Tidur siang yang dipaksakan atau dilakukan dalam kondisi pikiran yang tidak tenang hanya akan menghasilkan tidur yang dangkal dan tidak memulihkan. Selain itu, lupa untuk ke toilet sebelum tidur siang juga bisa menjadi masalah. Terbangun di tengah tidur siang karena kebutuhan buang air kecil dapat mengganggu siklus tidur Anda dan membuat Anda merasa lebih lelah setelahnya, seolah-olah tidur Anda terputus. Ini juga bisa meningkatkan risiko jatuh saat Anda terburu-buru ke kamar mandi dalam keadaan mengantuk. Mengabaikan sinyal tubuh juga termasuk dalam kategori ini. Terkadang kita mungkin hanya merasa bosan atau lelah mental, bukan lelah fisik yang memerlukan tidur. Jika kita tetap memaksakan diri tidur siang saat tubuh tidak benar-benar butuh, hasilnya adalah tidur yang tidak nyenyak atau justru merasa lebih lelah setelah bangun.
Berikan tubuh Anda waktu 5-10 menit untuk bersiap sebelum tidur siang. Lakukan hal-hal kecil yang menenangkan. Matikan selayar gadget, jauhkan dari suara-suara bising dan jika perlu lakukan peregangan ringan atau teknik pernafasan dalam. Pastikan Anda sudah ke toilet. Jika Anda merasa ingin tidur siang karena bosan, coba lakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan dan tidak terlalu menguras energi, seperti membaca buku atau mendengarkan musik. Dengarkan sinyal tubuh Anda dengan cermat. Tidurlah hanya ketika Anda benar-benar merasa butuh dan lelah fisik. Ketujuh, ketergantungan kafein setelah tidur siang, lingkaran setan kelelahan. Kebiasaan terakhir yang berbahaya adalah langsung mengonsumsi kopi atau minuman berenergi segera setelah bangun dari tidur siang, atau bahkan sebelum tidur siang dengan tujuan untuk merasa lebih segar. Ini adalah lingkaran setan yang harus dihindari terutama bagi lansia. Banyak orang merasa lesu atau jet lag setelah tidur siang yang tidak berkualitas, terutama jika durasinya terlalu lama. Respon insting adalah mencari stimulan seperti kafein untuk segera memulihkan kesegaran. Namun ketergantungan pada kafein setelah tidur siang bisa mengganggu kemampuan alami tubuh untuk bangun dan merasa waspada. Kafein bekerja dengan memblokir adenosin zat pemicu kantuk yang saya sebutkan tadi. Jika Anda langsung mengonsumsi kafein setelah tidur siang, Anda mungkin merasa lebih segar untuk sementara tetapi ini bisa memperpanjang waktu bagi adenosin untuk terakumulasi kembali sehingga mempersulit tidur malam Anda nanti. Selain itu bagi lansia, metabolisme kafein bisa lebih lambat artinya efek kafein bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh. Jika Anda minum kopi di sore hari setelah tidur siang, efeknya mungkin masih terasa hingga malam hari, menyebabkan insomnia atau tidur yang terfragmentasi. Ketergantungan pada kafein juga bisa meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, yang tidak baik bagi kesehatan kardiovaskular lansia. Kebiasaan ini juga menghalangi Anda untuk mengenali penyebab sebenarnya dari rasa lesu setelah tidur siang. Apakah itu karena durasi tidur siang yang salah, lingkungan yang tidak kondusif atau memang tubuh Anda kekurangan istirahat malam? Dengan langsung menenggak kopi, Anda menutupi masalah inti dan tidak mencari solusi jangka panjang untuk kualitas tidur yang lebih baik. Jika Anda merasa lesu setelah tidur siang, coba bangkit, bergerak, dan minum air putih. Anda juga bisa membuka jendela untuk mendapatkan paparan cahaya alami. Jika Anda merasa sangat lelah secara konsisten, evaluasi kembali durasi dan lingkungan tidur siang Anda serta kualitas tidur malam Anda. Tubuh Anda harusnya bisa bangun dengan segar dari tidur siang yang singkat dan berkualitas tanpa perlu stimulan tambahan. Biarkan tubuh Anda pulih secara alami dan sesuaikan jadwal tidur Anda agar lebih selaras dengan ritme sirkadian alami Anda. Sahabat Tips Lansia, kita telah membahas 7 kebiasaan tidur siang yang seringkali dianggap sepele, namun bisa memiliki dampak serius bahkan fatal bagi kesehatan Anda. Mulai dari bahaya refluks asam karena tidur setelah makan, risiko demensia akibat tidur siang terlalu lama, bahaya pembekuan darah dari tidur di kursi malas, hingga gangguan tidur malam yang bisa mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Ingatlah, tidur siang yang benar adalah aset berharga untuk vitalitas Anda. Ia seharusnya menyegarkan, bukan membuat Anda linglung atau membahayakan kesehatan. Kunci utamanya adalah moderasi, waktu yang tepat, dan lingkungan yang mendukung. Tidur siang yang singkat, 20 hingga 30 menit, dan dilakukan sebelum pukul 3 sore, di tempat tidur yang gelap, tenang dan sejuk, akan memberikan manfaat optimal tanpa risiko. Penting bagi kita untuk memahami bahwa tubuh lansia memiliki kebutuhan dan respons yang berbeda. Apa yang mungkin tidak berdampak pada usia muda bisa menjadi faktor risiko signifikan seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, mari kita lebih peka terhadap sinyal tubuh dan membuat pilihan yang cerdas untuk kesehatan kita. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda pernah melakukan salah satu dari kebiasaan berbahaya ini? Mari kita hindari kebiasaan buruk ini mulai sekarang. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita miliki. Jangan lupa untuk berbagi informasi penting ini kepada teman, kerabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Mari kita bersama-sama menjadi sahabat tips lansia yang peduli dan teredukasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat!